Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak yang senantiasa istiqomah menjadi jamaah kajian malam Kamis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi Pak pada malam hari ini ya dengan kajian kita yang sudah ditunggu-tunggu Pak tiap pekannya Pak ya. Tetapi tidak salah, saya pada malam hari ini ingin membuka kajian kita pada malam hari ini dengan mengutip atau menukil satu bait yang termaktub di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bersama dalam menuntut ilmu Pak. Begini bunyinya Pak. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Hendaknya engkau itu setiap hari selalu mencari dan menambah ilmu, dan berenanglah atau tenggelamlah di dalam lautan ilmu yang dalam dan luas itu. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala nasi ala syaitani min alfi abidi. Sesungguhnya satu orang faqih yang mengamalkan ilmunya itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang beribadah. Itu mudah-mudahan menjadi motivasi kita supaya senantiasa menambah dan mencari ilmu. Nah, bapak-bapak dan seluruh pemirsa Share Channel TV dimanapun Anda berada, KMK pada malam hari ini masih disiarkan langsung antara Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Pak, antara Mekah dan Madinah Pak. Backgroundnya mengangkat tema tentang pemetaan ilmu-ilmu keislaman. Tentu saja saya Wildan Jauhari tidak sendirian. Di sini ada dua narasumber guru kita bersama. Yang pertama ada Ustadz Ahmad Sarwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Ustadz Isnan Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan keduanya senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan pemirsa yang di rumah, kita langsung saja Pak ya, langsung kita bahas tema pada malam hari ini. Saya ingin ke Ustadz Isnan dulu ini. Beliau itu sudah menulis buku tentang tema hari ini Pak. Judulnya itu Mengenal Ilmu-Ilmu Syar'i. Nah, pertanyaan pertama saya ke Ustadz Isnan adalah begini. Ustadz setuju tidak dengan pendapat sementara orang atau sebagian orang begitu akan adanya dikotomi ilmu? Ada ilmu syar'i, ada ilmu tidak syar'i, atau semuanya itu sebenarnya ilmu syar'i atau tidak syar'i sama sekali? Bagaimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam na'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian dan ada satu ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Wildan nyebut bapak-bapak agak repot, ini biasanya bapak ibu. Ya, tadi kalau berangkat dari pertanyaan apakah saya setuju atau tidak ya dalam konteks adanya pembedaan atau dikotomi antara ilmu syar'i dan ilmu tidak syar'i. Sebenarnya antara iya dan tidak. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dalam perspektif sumber utamanya hakikatnya tidak ada dikotomi ilmu apapun gitu ya. Jadi karena hakikatnya ilmu itu ada dua Pak. Ilmu itu ada dua dalam konteks kepada siapa kita sumberkan ilmu. Ya. Ada yang namanya ilmu azali dan ada yang namanya ilmu muktasab. Ada ilmu yang azali dalam arti menjadi sifat yang dia melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks ini tidak ada dikotomi ilmu sebenarnya. Karena semua apa yang dipelajari oleh manusia hakikatnya sumbernya dari yang maha berilmu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencela ilmu sihir tapi mengisyaratkan bahwasanya tidaklah sihir itu memberikan pengaruh kecuali dengan izinnya. Okay. Nah, ini kan berarti mengisyaratkan apapun yang dilakukan manusia itu hakikatnya kalaupun kita sebut ilmu sumbernya adalah Allah. Maka di sini tidak akan kita katakan ada dikotomi. Okay. Ya. Tapi kalau misalnya dalam perspektif
hukum syariat misalnya, atau dalam perspektif kita yang mempelajari, tentu jawabnya ada. Al-Imam Nawawi sendiri dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab di muqaddimahnya membeda-bedakan ilmu itu menjadi dua gitu ya. Ada ilmu yang syar'i, ada ilmu yang al-kharijah anis syara' gitu ya. Ilmu yang di luar syar'i gitu. Dimana kalau ilmu syar'i nanti beliau bagi dari sisi hukum menjadi tiga. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang nafal. Sedangkan kalau ilmu di luar syar'i, ya hukum asalnya kata beliau adalah mubah, dan tergantung sejauh mana nanti tingkat syariat menilai ilmu tersebut. Karena bisa saja kalau dia berakibat kepada suatu yang negatif bertentangan dengan syariat, hukumnya haram. Jika dia tidak bertentangan dengan syariat, maka hukum asalnya adalah mubah. Ini dalam perspektif kalau kita sebut sebagai ilmu yang muktasab, yang dipelajari oleh manusia. Jadi ilmu azali itu ilmu Allah, dan ilmu muktasab ilmu yang kita pelajari sebagai manusia. Jadi ilmu Allah tidak ada dikotomi, tapi ilmu manusia yang mungkin bisa dikotomikan seperti itu. Mungkin kata antum tadi di awal kalimatnya ya antara iya dan tidak begitu Ustaz ya. Kalau dilihat dari sisi apa dulu begitu kan? Ya. Menariknya Pak, kalau penjelasan Ustadz Isnan itu walaupun di awal itu sudah gigi 4 Pak. Langsung sudah lari kenceng begitu ya. Jadi kita cooling down ke Ustadz Sarawat. Saya tuh kagum dengan Ustadz Sarawat tuh bisa apa ya? Membumikan ilmu gitu loh Pak. Jadi ilmu yang susah itu dibahasakan dengan enak, kita jadi ngerti Pak. Nah ini menurut Ustadz Sarawat gimana tentang dikotomi ilmu itu Ustadz? Sama dengan Ustadz Isnan, hanya saja mungkin saya tadi ya membumikan, menyederhanakan. Asalnya ilmu semua pasti dari Allah. Berarti kan memang ilmu itu ya Islam lah gitu ya. Cuman nanti ketika Allah memberikan ilmunya kepada kita sebagai manusia, itu ada dua thariqah, ada dua metode. Ada thariqah rasmiyah, cara yang resmi, yang mana itu lewat jalur wahyu dan nabi. Nanti wujud fisiknya itu adalah Al-Quran, Sunnah dan turunannya. Nah yang kedua adalah yang lewat jalur thariqah ghairu rasmiyah, ya metode yang tidak resmi. Itu tidak berbentuk Quran Sunnah, tapi berbentuk ilham. Allah memberikan ilhamnya itu tidak hanya kepada manusia saja, bahkan kepada hewan itu juga diberikan ilham. Jadi bahkan orang kafir pun juga bisa mendapatkan ilham juga. Nah metodenya nanti kalau yang thariqah rasmiyah itu karena nabi dipilih gitu kan. Nah kalau yang thariqah ghairu rasmiyah metodenya bukan dipilih tapi berdasarkan penelitian, berdasarkan tajribah, aplikasi di lapangan, dicoba, diuji dan seterusnya sehingga menjadi sesuatu yang disebut dengan ilmu. Jadi, misalnya ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu alam, ilmu sosial, maniora dan sebagainya. Setiap orang bisa mengembangkannya sendiri. Setiap orang bisa menemukannya. Ya muktasab, tadi kan ada istilah muktasab gitu kan. Nah ini lewat jalur istilahnya tajribah, pengalaman. Ya kan dikatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling paling benar, paling bagus, paling berharga dan seterusnya. Jadi nanti ketika kita bicara misalnya sains gitu ya, yang ditemukan oleh orang barat, kita jangan bilang wah itu ilmu kafir. Enggak, mungkin agamanya si penemunya kafir. Newton itu kafir, ya Einstein itu kafir, Pythagoras, terus kemudian segala si zaman-zaman dulu, zaman Yunani itu ada Aristoteles, Socrates, Plato dan sebagainya itu adalah orang-orang kafir. Tapi ilmu yang mereka dapatkan sebenarnya ujung-ujungnya kembali dari Allah juga. Cuman mereka mendapatkannya lewat jalur iktisab, lewat jalur tajribah, bukan sebagai orang yang mustafa, yang dipilih gitu ya. Nah maka sebenarnya dihotominya beda, cuman begini aja. Masing-masing punya peranan di sebelah mana. Ya, ada peranan di bagian masalah yang kita sebut dengan kalau Ustadz Isnan menyebutnya ilmu-ilmu syariah gitu kan. Jadi ya masalah akidah, masalah fikih, masalah nanti usul fikih apa segala macam gitu. Itu ilmu-ilmu keislaman yang sifatnya bicara tentang Islam itu bagaimana. Nah, nanti ilmu yang satu lagi yang tadi nah itu yang bicaranya tidak hanya tentang Islam itu apa, tapi bicara tentang apa yang bisa kita pelajari ya untuk bisa hidup di dunia ini dengan lebih baik.
mendapatkan manfaat dan maslahat yang banyak, ilmu kedokteran misalnya, ilmu sains misalnya. ilmu sains ya, ilmu sosial, humaniora dan sebagainya. Oke. Nah, itu ilmu yang nggak mungkin bertabrakan dengan ilmu keislaman, nggak mungkin bertabrakan karena sumbernya satu, dan walaupun nanti penemunya bukan orang Islam, tapi ilmu itu sumbernya dari Allah juga. Nah, bisa jadi memang karena mereka bukan Islam, terseliplah pesan-pesan yang tidak Islami. Nah, tugas kita nanti begitu juga mempelajari ilmu-ilmu yang tadi sains dan sebagainya, membersihkannya dari yang unsur-unsur tidak Islaminya itu, gitu. Benar. Ilmu psikologi misalnya, dalam agama Islam kita di LIPI ada pelajaran ilmu nafas, ya kan, ilmu tentang ilmu jiwa, gitu kan. Padahal teori-teori Barat tentang ilmu ilmu psikologi itu banyak yang aneh-aneh karena berangkat dari filsafat Barat yang banyak yang aneh-aneh lah, yang masalah akidahnya berantakan dan sebagainya. Tapi tidak jadi masalah karena apa? Karena nanti kita juga bisa menjadikan ilmu-ilmu semacam kayak gitu bisa terbebas dari hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang bertentangan dengan syariah, seperti katakanlah ilmu ekonomi Barat yang syarat dengan riba. Nah, begitu kita cerap, begitu kita ambil dan kita sesuaikan dengan syariat Islam, dia bisa berubah menjadi ilmu yang halal, gitu. Menarik Ustaz. Jadi pada dasarnya semua ilmu itu berasal dari Allah, Subhanahu iya. wa Ta'ala. Tentang bagaimana caranya datang atau sampai ke kita itu tadi ada thariqah rasmiyah, ada jalur resmi. Saya kira tadi jalur resmi itu kita harus duduk di bangku sekolah atau kuliah dapat ijazah begitu. Enggak. Iya. Resmi. Kalau tidak resmi itu berarti tidak punya ijazah. Saya kira begitu tadinya. Ternyata Itu kan metode bersekolah, metode belajar. Ini metode sampainya ilmu dari Allah kepada manusia. Kan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama, kan gitu ya. Nah, itu ketika disampaikan dalam konteks anak-anak Adam, itu dapatnya dengan cara dua itu. Ada yang lewat jalur resmi, Nabi dan Rasul, pakai wahyu. Ada yang jalur tidak resmi, pakai apa? Pakai ilham. Nah, begitu. pertanyaan saya selanjutnya Ustaz, masih ke Ustaz Sarawat ini. Kalau ternyata kalau kita telisik lagi bahwa semua ilmu itu awalnya dari Allah Subhanahu wa taala, lalu apa pentingnya kita memetakan ilmu itu Ustaz? Kenapa kita tidak ambil saja semuanya sebagai satu kesatuan begitu? Ya. Kita telan semuanya, tidak perlu kita peta-petakan, tidak perlu kita kotak-kotakkan begitu. Iya. Bagaimana Ustaz? Kenapa perlu dipetakan? Iya, jadi begini. Kita tahu bahwa Allah itu kan sumber ilmu yang tidak ada kering-keringnya, ya. Jadi sumber dari segala sumber ilmu ya Allah lah. Kemudian kita juga tahu bahwa khusus untuk yang thariqah rasmiyah saja, yang lewat wahyu yaitu Quran dan Sunnah, ternyata juga ilmu ini berkembang terus panjang masa, bertambah, lahir lagi, bertambah seperti perkembangbiakan umat manusia. Allah ciptakan awalnya Nabi Adam ya sendirian saja gitu ya. Kemudian Allah ciptakan dari tulang rusuknya istrinya Hawa. Lalu mereka kemudian punya anak gitu ya. Anaknya ada 8 pasang, 4 pasang, ada 8 orang. Kemudian dari masing-masing pasangan itu lahir lagi cucunya, lahir lagi cicitnya dan seterusnya sehingga sekarang jumlah manusia ada 6 miliar. Nah, itu kan sebuah pertumbuhan, laju pertumbuhan umat manusia. Kurang lebih seperti itu juga ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada kita. Asalnya cuman Quran saja gitu yang jumlah ayatnya terbatas dan sebagainya, ditambah dengan hadis ya kan, karena hadis juga itu kan perkataan Nabi tidak mungkin datang kecuali dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan seterusnya. Nah, dari Quran dan hadis ini kemudian lahir beribu-ribu cabang ilmu keislaman yang kalau kita bagi menjadi dua besarnya, itu kalau Amin Khuli mengatakan ada ilmu tentang Al-Qur'an itu sendiri, ma haulal Qur'an gitu ya. Jadi ilmu-ilmu ulumul Qur'an lah yang nanti di zaman As-Suyuti sampai 80 cabang. Sebelumnya ada zamannya Al-Burhan itu Az-Zarkashi ada 40 atau 47 cabang gitu ya. Itu ma haulal Qur'an. Tapi yang lebih banyak lagi adalah ma fil Qur'an. Apa yang ada di dalam rahimnya Quran itu kemudian melahirkan begitu banyak anak, anaknya melahirkan cucu, cucunya melahirkan cicit dan sebagainya. Jumlahnya jadi sangat banyak sekali. Jadi ilmu-ilmu keislaman itu sangat besar, sangat luas. Nah, kenapa kita harus bikin petanya?
Ya, biar kita tahu bahwa ini sangat banyak. Kalau kita buatkan petanya, kita jadi tahu, oh besar sekali, luas sekali, ya kan, gede sekali. Ini dengan pembuatan peta, dipetakan, kita jadi tahu, oh wilayah apa namanya, kalau kita punya peta Jakarta gitu ya, wilayah Jakarta luas banget ternyata ya, ada sekian banyak kecamatan, di dalamnya ada kelurahan, ada RT, ada RW dan sebagainya, kan luas sekali. Orang nggak kebayang luasnya Jakarta itu kayak apa kalau nggak dibuatkan petanya. Oke. Sama dengan guru-guru kita, dosen-dosen kita orang Saudi. Dia kalau menyebut kata Indonesia, dia pikir itu sebuah pulau terpencil gitu. Ya kan, lalu dia tanya, kalau dari Indonesia mau ke Bali itu berapa jam ya katanya? Dari Indonesia mau ke Bali, dia bilang, woi Bali itu adanya di dalam Indonesia gitu lah. Dia sebuah titik kecil aja dalam sebuah Indonesia yang sangat besar, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Nah itu kan orang Arab itu nggak ngerti peta Indonesia. Dia taunya Indonesia tuh sebelahan sama Malaysia nyempil begitu kan. Enggak, kita punya 3 wilayah waktu, kita punya 17.000 pulau, kita punya, banyak kan gitu kan. Itu kan pemetaan tuh begitu itu kan, dipetakan biar tahu bahwa betapa luasnya ilmu-ilmu keislaman ini, sehingga kita jadi bangga dengan Islam ini gitu loh. Karena yang membuat kita bangga dari Islam tuh apa sekarang? Jumlah. Enggak bangga kita, karena jumlah yang banyak itu rata-rata miskin, hidupnya di negara berkembang, melarat, ya dikit-dikit ngutang dan sebagainya gitu kan. Apa yang mau kita banggakan dari jumlah yang banyak itu, ya kan? Peninggalan sejarah, benteng-benteng umat Islam, istana-istananya udah pada hancur. Perang di Timur Tengah itu menghancurkan semuanya. Kita kalau sekarang ke Baghdad, kemana-kemana, Syria dan sebagainya, udah pada bubar itu, udah pada hancur. Apalagi yang mau kita banggakan dari Islam ini kecuali luasnya ilmu-ilmu yang kita dapatkan sebagai warisan dari para ulama. Tapi kalau kita juga nggak tahu juga begitu banyaknya ilmu itu, ya sudah, kita nggak ada bangga lagi sama sekali. Apa yang mau kita banggakan dari agama Islam kita ini? Nah, dengan kita petakan, kita jadi bangga, plus juga kita jadi hormat kepada yang pada punya ilmu itu. Nah, kita jadi hormat gitu. Kenapa sekarang ulama itu nggak dihormati? Karena umat Islam nggak tahu ada ilmu sehebat itu, sebanyak itu. Dan lucunya lagi, mereka nggak bisa bedakan mana ulama, mana bukan ulama. Gitu loh. Asalkan udah pakai sorban muter, gamis putih panjang, cingkrang, jenggotan dan sebagainya, ulama gitu loh. Nggak bisa bedakan. Panitia maulidan itu kalau mau cari ustadz buat penceramah kan bingung. Ya, yang ulama yang mana gitu ya. Ya paling tolok ukurnya lucu nggak? Gitu kan. Yang kedua, budgetnya masuk nggak? Kan gitu. Yang diributin tuh begitu-begituannya gitu. Sementara kapasitas keilmuannya nol besar. Kenapa? Karena panitianya aja kagak paham ilmu-ilmu keislaman. Dia nggak bisa. Bagaimana orang mau istilahnya menghargai bintang film yang katakanlah dapat nominasi Oscar gitu. Kalau dia sendiri nggak tahu film yang bagus tuh yang mana, sama sinetron yang kagak jelas tuh yang mana, nontonnya sinetron, mana mungkin dia bisa tahu ini pemenang Oscar 8 nominator Oscar gitu kan, nggak tahu. Dia nggak bisa bedakan mana film bagus, mana film ecek-ecek kejar tayang. Kan buat dia sama aja, mau film itu bagus di Hollywood sama Tuyul dan Mbak Yul sama aja gitu loh, nggak ada bedanya. Karena apa? Karena istilahnya tingkat pemahaman dia terhadap seni film itu nggak ada, nol. Nah begitu juga kita, ketika kita nggak bisa menghargai para ulama, karena apa? Karena kapasitas kita dalam memahami betapa luasnya ilmu-ilmu Islam itu nol juga. Kita nggak tahu ilmu apa gitu. Nah karena nggak tahu, ya itulah yang jadi masalah. Banyak orang tidak hormat terhadap keilmuan itu sendiri dan juga kepada para ulama. Ini kalau kita terusin sampai imsak nggak selesai nih. Tapi intinya begini. Jadi kenapa kita petakan? Biar kita tahu bahwa ilmu kita banyak, ilmu kita luas, dan yang lebih penting lagi, ayo sekarang ilmu ini jangan disia-siakan. Ayo kita pelajari, ayo kita dalami. Generasi berikutnya percuma saja lahir ke muka bumi ini kalau tidak kembali kepada turos ilmu-ilmu yang kita wariskan. Ini bilang turos itu kan maksudnya apa sih? Turos itu kan yang kita wariskan. Yang warisan kita ini banyak banget, berhektar-hektar gitu. Cuman kita kagak tahu, kita hidupnya di kontrakan sempit aja gitu. Ya padahal bapak gua itu orang kaya, tanahnya banyak, duitnya banyak. Dia nggak tahu kalau bapaknya itu punya duit banyak dan sebagainya gitu ya. Nah karena dia nggak tahu, ya udah dia hidupnya sempit aja di Jakarta, ngontrak,
mana udah 3 bulan kagak bayar dan sebagainya tuh. Karena apa? Karena dia nggak tahu bahwa bapaknya kaya banget. Ya seperti kita umat Islam. Ini yang kita wariskan banyak banget, gede banget, tapi nggak ada satupun yang tahu. Kenapa? Salah satunya nih, karena emang nggak pernah belajar ilmu kan. Dari 1,5 miliar umat manusia, umat Islam di dunia, itu yang berbahasa Arab cuma 300 juta. 1,5 miliar. Itu kan 1.500 juta umat Islam. Yang berbahasa Arab itu cuma 300 juta. Berarti kan yang sisanya berapa? 1,2 M itu nggak bisa bahasa Arab. Kalau dia nggak bisa bahasa Arab, otomatis dia nggak tahu ilmu-ilmu keislaman. Bahasa Arab dia nggak tahu, gimana dia bisa tahu ilmu-ilmu keislaman? Itu kan sangat-sangat menyedihkan. Pilu kita kalau melihat data-data grafik seperti itu. Tapi memang kita emang orang Betawi sih, kerjaannya sembahyang mengaji, ngaji mah tiap hari, tapi ilmu kagak dapat. Itu kenapa? Kagak tahu ilmu tuh di mana adanya. Kalau ngaji tiap hari gitu. Cuman ilmu ntar dulu, belum tentu gitu ya. Oke. Saking menariknya tuh saya jadi takut untuk memotong kalimatnya Ustadz. Jadi supaya utuh begitu, jadi saya kasih beliau waktu, Masya Allah. Jadi intinya Pak, kenapa kita harus petakan ilmu-ilmu keislaman itu? Pertama tadi supaya kita tahu betapa luasnya ilmu-ilmu keislaman itu. Yang kedua, kalau kita sudah tahu betapa luasnya, kita bangga menjadi umat Islam yang mewarisi ilmu-ilmu yang luas itu. Sampai azan. Kita baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan ya. Jadi pemaparan Ustadz tadi, kenapa ilmu itu harus dipetakan? Pertama, supaya kita tahu betapa luasnya ilmu itu. Kedua, supaya kita bangga. Ketiga, kita hormat kepada para ahlul ilmi itu. Yang keempat, yuk setelah bangga, setelah hormat, ya kita pelajari sedikit demi sedikit sesuai kemampuan kita bersama. Nah, untuk memberikan gambaran Pak betapa luasnya ilmu-ilmu keislaman itu, saya ingin pindah ke Ustadz Isnan ini. Bagaimana klasifikasi atau pembagian ilmu Ustaz, sebagaimana yang sudah antum tulis di buku mengenal ilmu-ilmu syariat ini. Silakan. Ya, konsep tentang pengklasifikasian ilmu sebenarnya banyak ulama yang menyusun itu gitu ya, dan beragam tergantung sejauh mana kemudian ini kan sebenarnya apa namanya semacam kreativitas di dalam mengklasifikasikan gitu ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sarwat, misalnya seperti seorang pemikir kontemporer Muhammad Al-Khuli tadi juga membaginya berdasarkan Al-Quran misalnya gitu kan. Tetapi kalau yang saya susun di dalam buku kecil ini sebenarnya saya bedakan berdasarkan apa namanya beberapa informasi yang saya dapat dari beberapa ulama seperti Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana secara umum beliau membagi ilmu itu menjadi dua sebenarnya. Jadi ilmu yang bersifat pokok, di mana nanti pada batas tertentu setiap muslim wajib mempelajarinya apapun kapasitas dan apa kemampuannya gitu. Dan yang kedua ada ilmu yang memang hanya diperuntukkan bagi para orang-orang yang memang disiapkan gitu. Orang-orang tertentu saja begitu. Gitu. Yang dimana kalau istilah Imam apa namanya An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu ilmu untuk beristihad gitu ya. Beristihad. Nah, kalau ilmu yang sifatnya wajib dipelajari setiap muslim, Imam Izzuddin bin Abdus Salam membaginya menjadi 3 sebagaimana Imam Ghazali juga. Yaitu pertama adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, yang kedua adalah ilmu syariah atau ilmu fikih, dan yang ketiga adalah ilmu qalb atau ilmu tentang masalah akhlak. Di mana 3 ilmu ini sebenarnya referensinya adalah hadis yang cukup populer disebut dengan hadis Jibril gitu ya. Di mana Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril 5 pertanyaan, 3 diantaranya masalah pokok agama, iman, Islam, dan ihsan. Nah, yang sekarang dielaborasi oleh Pak Ari Ginanjar gitu ya. Yang Yeski gitu ya. Nah, itu sebenarnya dari 3 istilah ini sumber dari 3 ilmu pokok. Nah, di luar 3 ilmu pokok ini itu nanti masuk sebagai ilmu yang menjadi alat untuk berijtihad. Yang sebenarnya nanti kaitannya juga dalam rangka memproduk ketiga ilmu ini sebenarnya gitu. Ilmu akidah, ilmu akhlak, dan ilmu fikih. Nah, ilmu alat itu sendiri kalau yang saya susun sih sebenarnya saya bagi menjadi 5 ya. Ini tentunya konsep yang bukan final, tentunya ini juga sebatas apa yang bisa saya lakukan, tentu juga banyak konsep yang lain. Pertama adalah ulumul Quran yang tadi Ustaz Sarwat singgung sedikit, yang jumlahnya sampai 80. Malah kalau Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi itu menyebutkan lebih dari 77.000 ilmu yang lahir dari Al-Quran itu. 77.000 ilmu gitu ya. Nah, tapi nanti dikonsep oleh banyak ulama dengan berbagai macam konsep gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ilmu hadis ya, dan yang ketiga usul fikih, keempat ilmu tentang bahasa Arab, dan yang kelima adalah ilmu tentang sejarah Islam. Masya Allah. Nah,
Ini 5 ilmu ini ya hakikatnya sih tidak wajib dipelajari setiap muslim, tapi dia menjadi semacam alat yang harus dikuasai seseorang ketika dia Oke, pelan-pelan Ustaz. Berijtihad. Kita ulangi lagi, tadi ada dua pembagian besar. Ada 2 pembagian besar, Ilmu yang pokok. pokok dan ilmu yang kita sebut ilmu alat lah yang kedua ini ya. Oke. Nah, ilmu pokok ada 3. Nah, ilmu akidah, ilmu fikih atau ilmu syariah dalam istilah yang lain, kemudian yang ketiga ilmu akhlak. Akhlak. Ilmu Oke. akhlak. Nanti dari 3 ilmu ini sebenarnya banyak istilah-istilah yang mirip. Jangan ke sana sebenarnya. dulu Ustaz, jangan ke sana dulu. Yang mirip. Nah, yang kedua ilmu alat itu ada 5. Ada 5. Ilmu-ilmu seputar Al-Qur'an, ilmu-ilmu seputar hadis, Oke. usul fikih, bahasa Arab dan sejarah Islam. Jadi totalnya yang bisa kita katakan sebagai ilmu syariah yang berdasarkan kasus yang saya susun adalah 8 ilmu ini. 8 ilmu itu. Tentu sekali lagi ini pembatasan yang tidak sifatnya final ya. Oke. Mungkin saja nanti bisa Masih bisa dikembangkan. berkembang begitu misalnya. Atau bisa saja kemudian masuk di dalam sub-sub dari ke-8 ilmu ini sebenarnya gitu. Kalau saya tanya begini, itu menurut Ustadz Isnan pembagiannya 2 besar itu ilmu pokok dan ilmu alat beserta seluruh cabang-cabangnya. Ada klasifikasi dari ulama lain misalnya Ustadz? Ya seperti tadi yang misalnya disampaikan oleh Ustadz Sarwat. Kemudian ada juga beberapa ulama Azhar yang menulis tentang masalah pembagian ilmu. Tetapi sih sebenarnya yang diperselisihkan adalah di luar 3 ilmu tadi. Ya, artinya untuk 3 ilmu pokok, akidah, akhlak dan fikih, pada dasarnya semuanya sepakat itu sebagai ilmu yang wajib atau ilmu yang pokok ya, berdasarkan konsep Imam Ghazali, Imam Nawawi juga arahnya ke sana semua. Termasuk ada seorang mufassir terkenal namanya Imam Abu Sahal At-Tusturi juga arahnya ke sana. Tapi kalau di luar 3 ilmu pokok ini, nah nanti baru konsepnya macam-macam gitu ya. Konsepnya macam-macam. Ada yang nanti menyebut ilmu misalnya kayak ilmu ilmu tafsir yang terlepas dari ilmu Al-Qur'an misalnya. Jadi ilmu tersendiri gitu kan. Nah, Turunannya begitu. Turunannya yang nanti berbeda-beda. Insyaallah. Jadi secara garis besar Pak ada 8 ilmu itu Pak yang bisa kita petakan secara garis besarnya Ustaz. Saya tadi untung memberhentikan Ustadz Isnan, kalau tidak barangkali bisa tambah lagi lebih dari 8 itu bisa puluhan begitu. Makanya saya stop dulu itu biar nanti menjadi pembahasan lain. Tetapi pertanyaan saya ke Ustadz Sarwat, kok bisa menjadi begitu banyak Ustadz kalau kita petakan itu? Jadi macam-macam tadi. Ya, ada banyak faktor. Pertama dari faktor memang Islam itu adalah agama ilmu, itu ciri khas keislaman. Agama ilmu. Agama ilmu. Jadi ilmu itu punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Agama-agama lain ya ilmunya ada, tapi tidak menjadi nilai yang besar gitu kan. Makanya ketika Rasulullah itu menyebutkan begini, al ulama warasatul anbiya, yang mewarisi mendapatkan warisan dari para nabi itu adalah para ulama, bukan pahlawan gitu, bukan pembebas Konstantinopel, bukan gitu loh, bukan yang bisa membebaskan Afrika, bisa menyebarkan Islam, bukan gitu. Padahal mereka juga pahlawan, bukan pahlawan perang Badar, perang Uhud, bukan. Jadi bukan jagoan gitu, bukan jagoan yang bawa pedang, bukan. Tapi Islam itu disebarkan dengan apa? Dengan ilmu. Nah, makanya para ahli waris Nabi itu adalah para ulama, bukan para syuhada gitu. Ini bukan mengecilkan peranan para para pejuang, bukan. Karena begini, orang kalau berjuang membebaskan satu negeri, katakanlah misalnya Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad nyebrang Selat Gibraltar masuk ke tanah Andalusia, itu kan cuman mencaplok dan menguasai. Itu sederhana, gampang. Masalahnya kalau udah dikuasai itu mau diapain, ya kan? Kalau para penjajah setelah dikuasai ya dijajah, diperas semua kekayaan alamnya, kan gitu ya, dijadikan budak gitu loh. Itu kan karakteristik para penjajah. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Kan begitu kata siapa yang bilang begitu? Ratu Balkis ketika dapat surat dari Raja Sulaiman, ya diajak ayo ikut gitu kan. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Para penjajah itu kalau masuk ke suatu negeri dia akan rusak negeri itu, dikuasai, ya kan? Divide and impera, pecah belah dan jajah, dirusak kan gitu. Wa ja'alu a'izzata ahliha azillah, dan akan menjadikan kebanggaan penduduk negeri itu menjadi azillah, kehinaan. Wa kadzalika yaf'alun, begitulah mereka melakukannya selama ini. Tapi kalau Islam menaklukkan negeri-negeri lain, apa yang dia lakukan?
membesarkan peradabannya itu. Dan peradaban itu tidak akan besar kecuali dengan ilmu, gitu kan? Asal tahu aja Pak, ilmu tentang bahasa Arab, ya, tentang nahwu dan sebagainya, itu yang menciptakannya bukan orang Arab loh. Sibawayh itu bukan orang Arab. Iya, dia bukan orang Arab. Dia orang ajam, dia orang kafir yang kemudian negerinya ditaklukkan oleh umat Islam dan kemudian Islam disebarkan ke sana dengan ilmu, lalu dia masuk Islam, lalu dia menulis tentang ilmu nahwu. Ya kan? Sibawayh dan banyak itu orang-orang kafir semua itu. Jadi bukan menjadikan a'izzata ahliha azillah, tapi menjadikan azillata ahliha a'izzah. Gitu loh. Jadi menaikkan derajatnya mereka, itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Maka agama Islam itu adalah agama yang menyebarkan ilmu untuk menjadikan peradaban itu berpendar gitu. Ya kan, begitu Persia jatuh ke tangan umat Islam, apa yang terjadi? Ali memindahkan Madinah sebagai ibu kota ke Kufah. Kufah tuh menyala terang gitu loh. Terus ke Syria, kemana tuh? Damaskus. Nyala terang. Ke Baghdad, nyala terang. Ke Eropa sana, nyala terang, terang semua. Maka di zaman tabi'in saja Islam itu sudah bukan di Madinah lagi, sudah nggak di Madinah, itu loh. Ya, 7 wilayah yang pusat peradaban pengajaran Islam itu Yaman, itu Mesir, gitu kan. Nah, itu wilayah yang tadinya bukan Islam, kafir, itu wilayah kafir, ditaklukkan ya dengan ilmu dan kemudian menjadi menyala terang, gitu. Jadi itu ciri khas agama Islam. Jadi agama Islam itu agama ilmu yang pada dasarnya. Dan ilmu-ilmu itu, misalnya tafsir yang besar, Al-Qurtubi. Yang nulis itu siapa? Imam Al-Qurtubi, ya. Imam Al-Qurtubi. Nama tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu Pak, itu tafsir ditulis di negeri kafir sekafir-kafirnya. Di Andalusia. Iya, tapi di zaman keemasan Islam, gitu, ya kan? Itu tafsir yang luar biasa. Rata-rata itu di negeri-negeri yang tadinya bukan Islam. Nah, setelah Islam sampai ke sana, yang dipancarkan tuh energinya adalah ilmu yang luar biasa. Bukan menaklukkan dalam arti merampas, merampok, menguasai model ISIS, berkuasai, penggal kepalanya di videoin gitu. Islam jadi hancur dengan ISIS kayak gitu loh. Di sini agen ISISnya banyak banget gitu loh. Pengen mengislamkan tapi dengan menampilkan Islam itu adalah ISIS yang kepala orang dipenggal-penggalin dan sebagainya. Bukan Islam kayak gitu. Itu ya, bertahun-tahun sok teriak-teriak syariat-syariat Islam, tapi nggak ada ilmunya. Ya kayak gitu jatuhnya Pak. Begonya, gobloknya itu nggak ketulungan gitu loh. Ya mau negakkan khilafah gitu kan, tapi khilafahnya adalah menggalin pala orang gitu loh. Nah, itu bedanya sama Genghis Khan tuh apa? Ya bedanya sama Kubilai Khan tuh apa? Nggak ada bedanya kalian itu dengan kelakuannya tentara Mongol, tentara Tatar itu, nggak ada bedanya. Tatar itu begitu masuk ke Baghdad, rata Baghdad dengan tanah. Dan kitab-kitab umat Islam itu dibakar dan diceburin ke sungai Tigris itu. Iya kan? Mereka bukan menyebarkan peradaban, menyebarkan ketakutan. Maka kita sebut sebagai irhabiyun, teroris yang kerjaannya nakut-nakutin orang. Nah gitu kan? Tapi Islam tuh nggak begitu. Islam tuh menyebarkan Islam, ilmu, dan ilmunya jadi banyak itu. Jadi pada dasarnya Islam itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Kemudian, nah ini yang menarik nih, bahwa agama Islam ini sangat menghargai para ulama, sangat menghargai para ulama. Jadi kalau di masa lalu ya, orang itu walaupun dia pengangguran, tapi kalau dia thalabatul ilmi, ya dia berhak dapat zakat, berhak dapat zakat. Ya, dari mana dapat zakatnya? Dari yang pertama, innamas shadaqatu lil fuqara. Fakir itu Pak, bukan orang yang nggak bisa kerja. Dia bisa kerja, dia bisa kaya, dia bisa bisnis apa segala macam. Tapi waktunya habis untuk cari ilmu. Nah, terus dari mana dia punya ma'isyah? Itu Quran langsung menyebutkan di awal sekali, innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara itu bukan cuma orang gembel pengemis di pinggir jalan, tapi orang yang sebenarnya dia punya tenaga, punya kekuatan, punya pemikiran, bisa bisnis dan sebagainya, tapi dia tinggalkan itu semua demi mengejar ilmu, itu dibayar dengan uang zakat, Pak. Zakat itu membackup kehidupannya dia. Gitu, makanya tradisi di dalam dunia Islam, semua kampus itu gratis, nggak ada yang bayar. Ente pernah bayaran kuliah di Lipia? Enggak kan? Enggak pernah bayaran. Malah kita dibayar, gitu loh. Ilmu itu tinggi banget Pak,
gitu kan. Ilmu itu tinggi banget derajatnya. Beda dengan negeri-negeri yang nggak punya peradaban, bayar dan sebagainya. Modelnya kayak gitu kan. Nah, jadi para ulama itu gampang banget jadi ulama karena apa? Karena mereka nggak usah kerja, mereka nyantai aja. Yang penting cari ilmu aja, duitnya banyak. Gitu. Kita Pak kalau kuliah di Saudinya langsung ya, itu sebulan dapat berapa? 840 real. 1 real 4.000, Bapak kali aja 800 kali 4.000 berapa? 8 kali 4 3.200.000 Pak. 3.200.000 dikasih tiap bulan free. Yang penting lu kuliah aja. Gitu. Kalau kawin ditambahin. Gitu Pak. Asik itu Pak. Itu ciri khas di mana-mana di dunia Islam gitu kan. Nah, di Indonesia pondok-pondok pesantren tradisional tuh rata-rata juga begitu Pak. Walaupun bayar, tapi bayarnya murah semurah-murahnya. Ya emang makannya nasi sama daun singkong doang sih gitu ya. Tapi begitu Pak, ciri-ciri keislaman itu begitu ya. Nah, sehingga orang yang jadi ulama tuh banyak di mana-mana. Istilahnya ulama tuh berceceran, bertaburan di mana-mana. Orang pintar tuh bertaburan, gitu. Beda sama di negeri kita, nyari orang pintar satu nggak ketemu. Sekalinya ketemu, habis waktunya udah nggak bisa lagi. Akhirnya yang bukan ulama pun dipaksa jadi ulama. Didandanin, dihiasin, pokoknya lu udah kayak ulama, udah cakep dah. Yang penting salamnya udah mantap. Assalamualaikum, wah gitu kan, udah ulama gitu kan. Kenapa? Karena di sini nggak ada tempat untuk orang belajar gitu kan, sehingga menjadi ulama yang betulan. Nah, di masa lalu ya orang mau jadi pinter itu gampang karena sudah disediakan, sudah diberikan apa dan sebagainya, sehingga ulama banyak. Dan salah satu ciri ulama di masa lalu adalah kalau ilmunya udah penuh di kepala, udah luber, udah nggak muat lagi daya tampung otaknya, itu dia simpennya di kertas, ditulis, ditulis, nyambung ya maksudnya. Ilmunya ditulis Pak, kepala udah nggak muat, tulis. Akhirnya, jadi banyak Pak. Nah, semua ulama melakukan hal seperti itu di masa lalu. Maka tulisan atau karya itu bisa menjadi ciri untuk membedakan orang itu alim apa nggak alim. Orang alim mana karyanya? Nih karya saya, bertumpuk. Itu ciri orang alim. Karena kalau dia nggak punya ilmu, mana mungkin dia nulis kitab. Paling jauh novel. Gitu kan. Kuliah 10 tahun di Mesir, pulang jadi novelis. Gitu loh. Mana kitab lu? Kagak ada. Ngarang aja dia. Ya kalau cuma mau ngarang doang, Pak, nggak usah ke Mesir jauh-jauh. Di sini aja nongkrong di pinggir kali juga udah bisa jadi sastrawan gitu loh. Lu ngapain ke Mesir jauh-jauh ke sono kalau bukan bawa ilmu? Kan harusnya begitu, ya kan? Ini pulang jadi penulis sih. Cuman isinya cerita pacaran, kawin, pacaran, kawin. Gitu doang mah, nggak usah pakai ke Sungai Nil gitu loh. Sungai Ciliwung juga bisa gitu kan. Ini mohon maaf nih kepada yang pada di Mesir. Coba mikir deh gitu. Lu pulang mana kitab lo gitu loh. Jangan bilang saya di sono beli kitab. Kalau cuma beli kitab mah kita pesan online juga bisa. Karya Anda mana? Gitu loh. Bukti bahwa Anda pernah belajar itu adalah Anda menuliskan. Karena apa? Karena kapasitas otak udah terbatas, nggak muat lagi, jadi tulisan, gitu loh. Tulisan Pak, itu bukti bahwa Anda tuh ulama. Kalau nggak ada tulisannya, bukan ulama, gitu loh. Dan hari ini siapa yang tidak kenal Al-Imam Nawawi? Dari mana kita kenal dia adalah ulama? Karyanya. Siapa yang nggak kenal Al-Ghazali? Dari mana kita tahu dia Ghazali itu ulama? Ya dari karyanya. Kalau karyanya nggak ada, siapa yang ngakuin dia itu ulama? Nggak ada. Nah, kan sederhana sebenarnya kan. Jadi karena semua ulama ilmunya banyak pada nulis di setiap zaman, setiap abad, setiap waktu, jadi banyak itu karya-karya para ulama. Dan satu lagi yang menarik, peradaban Islam itu sangat menghargai karya ulamanya sendiri plus juga karya orang dari luar. Waktu ada penerjemahan besar-besaran dari karya-karya Eropa, dari Yunani, itu pun ditarik ke Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi orang di zaman sekarang Pak tidak kenal pemikiran Socrates, Aristoteles atau Plato kecuali dari naskah bahasa Arab. Gitu Pak. Yang diterjemahkan ke Perancis, terjemahkan ke Inggris dari aslinya bahasa Yunani. Jadi di zaman keemasan Islam itu semua kekayaan keilmuan orang barat itu ditarik ke dunia Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan orang modern hari ini tidak kenal pemikiran zaman Yunani kuno kecuali lewat tulisannya orang-orang Arab, orang Islam. Kan luar biasa itu Pak. Punya orang kafir aja dijaga, apalagi punya kita, gitu loh. Cuma di abad ke-20, itu ceritanya jadi lain itu. Itu ntar aja lah.
gitu. Jadi kalau dibilang kenapa kok jadi banyak banget, memang banyak banget, memang produktif ya, ilmunya banyak dan produktif. Dari kita nih kalau yang ilmunya banyak, tapi yang produktif itu dia masalahnya, gitu ya kan. Kiai yang ceramahnya dihadiri oleh sejuta umat, dai sejuta umat, banyak karyanya, itu dia masalahnya. Sebab begitu dia udah meninggal, siapa yang kenal sama dia? Nggak ada yang kenal. Ya paling kenal dari karyanya ya. Saya Pak dengan Dr. Wahbah Az-Zuhaili paling ketemunya 2 kali apa 3 kali doang. Sampai beliau meninggal cuma ketemu 2 kali 3 kali. Tapi semua karyanya saya baca Pak gitu. Jadi saya tahu beliau itu siapa, ilmunya kayak apa dan sebagainya, luar biasa. Lewat karya. Gitu kan. Maka ya ke depannya itu nanti ya umat Islam harus punya banyak karya itu untuk meneruskan lagi, jangan menjadi isinya museum aja gitu. Masya Allah. Ya, Ustadz kalau diundang nggak pakai CV saya. Mana karyanya gitu biar diundang gitu. Ya iyalah. Karena kalau CV kan anak berapa, nggak penting anak berapa, istri berapa, apalagi istri berapa nggak usah lah. Nih karyanya aja gitu loh. Jadi karyanya itu nanti akan memetakan dia tuh siapa, gitu kan? Karyanya dalam ilmu fikih, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu usul, dalam ilmu-ilmu yang lain gitu. Insya Allah 2 poin besar Pak. 1, kenapa peta itu begitu banyak, peta ilmu-ilmu Islam itu banyaknya ulama yang tidak hanya sekedar ulama tapi ulama yang produktif, yang karyanya banyak sekali dengan menulis. Maka benar kata-kata hikmah itu yang kalau kamu ingin tahu dunia itu bacalah, tapi kalau ingin dunia mengetahuimu maka menulislah begitu. Tapi saya agak tersentil juga dengan pemaparan Ustadz tadi karena saya juga baca novel-novel tadi itu Ustadz. Ya novel nggak apa-apa. Imam Syafi'i juga banyak karya sastranya itu banyak. Buya Hamka juga punya karya sastra. Jadi kalau penulis pasti dia sastrawan. Turahan aja saya. Tapi itu kalau dia udah capek nulis yang berat-berat, nah baru dia ngayal karya sekunder. Karya sekunder lah, itu istilahnya selemperan gitu kan. Ini enggak, selemperannya doang yang maju, yang ilmiahnya enggak ada, itu yang kebalik itu sebenarnya. Pikiran ya. Iya. Ustadz Isnan mau menambahkan barangkali. Iya. Ya, di samping mungkin bagaimana umat Islam menghargai ilmu ya. Okay. Juga umat Islam itu pada masa-masa peradaban ilmu yang sangat agung itu tadi, juga sebagai umat yang sangat produktif untuk mencari solusi atas setiap persoalan. Itu juga menjadi sebab pemetaan ilmu itu muncul gitu. Misal seperti ilmu hadis, kenapa disusun? Karena banyak hadis-hadis palsu. Ya. Kemudian kitab-kitab fikih. Hari ini Pak, kitab yang paling berjilid-jilid ditulis itu kitab fikih. Betul. Kenapa? Karena fikih bicara tentang perbuatan manusia dan aktivitas manusia tidak berhenti gitu kan, tidak berhenti, dinamis. Nah, karena dinamisasi perbuatan manusia inilah yang kemudian kitab-kitab ini terus lahir gitu. Jadi selain bagaimana menghargai ilmu, juga produktivitas dalam merespon setiap apa yang terjadi dalam fenomena masyarakat ini juga membuat ilmu dalam Islam juga terpetakan sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Jadi 2 dari Ustadz Sarwat, 1 tambahan dari Ustadz Isnan bahwa ya memang kaum muslimin itu secara semangatnya itu solutif begitu Pak, ingin menghadirkan solusi-solusi dari perkembangan zaman, menjawab setiap pertanyaan yang ada, makanya karyanya bahkan ya persoalan yang belum muncul pun sudah mulai ingin dijawab. Yang belum muncul pun sudah diprediksikan. Prediksi gitu. Kalau dalam fikih itu kan istilahnya iftiradi ya. Iftiradi. Jadi hal-hal yang mungkin nggak ya nanti kalau terjadi seperti ini, itu udah dijawab saat itu. Kalau kita pindah ke bulan nanti sholatnya ngadep mana? Itu gitu dibikinin udah. Terlalu pinter para ulama itu. Nah, jadi gitu Pak. Tapi kita ingin lanjut lagi perbincangannya itu mengenai ini Pak, tentang tadi yang disinggung oleh Ustadz Isnan bahwa ilmu alat yang beliau bagi itu ada 5: ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, terus bahasa Arab dan tarikh atau sejarah begitu. Nah, kita ingin nyicil lah satu-satu ini dari kita bahas 4 saja lah kalau waktunya cukup begitu ya. Saya ingin ke ulumul Quran dulu ke Ustadz Sarwat, tapi Ustadz Sarwat sudah ini kayaknya sudah banyak tadi durasinya, jadi saya loncat dulu ke Ustadz Isnan begitu, loncat dulu ke ulumul hadis, nanti balik lagi ke Ustadz Sarwat tentang ulumul Quran. Ustadz Isnan bisa ceritakan ke kita ini bagaimana betapa kecilnya kita di hadapan ulumul hadis Ustadz, silahkan. Iya, jadi sebenarnya sih ulumul hadis bisa dikatakan lebih lebih sulit dan lebih ribet dibandingkan ulumul Quran ya. Karena ilmu yang muncul dalam ilmu hadis itu dia harus melalui dua langkah.
pertama adalah langkah di dalam, jadi ilmu hadis itu cuma hanya dua saja sebenarnya, yaitu memastikan hadis itu valid dari Rasulullah. Oke. Dan yang kedua bagaimana kemudian memahami hadis itu untuk menjadi semacam cabang-cabang ilmu yang beragam. Kalau dalam konteks Al-Quran kan sebenarnya sudah selesai sejak Nabi wafat ya, tinggal nanti dikembangkan dalam ilmu qiraat, itu nanti dijelaskan oleh Ustaz Sarwat. Tapi kalau dalam ilmu hadis secara umum para ulama mengklasifikasikannya menjadi dua ilmu besar. Pertama ilmu seputar bagaimana proses periwayatan hadis, ya. Dan yang kedua ilmu tentang bagaimana memahami hadis. Oke. Gitu. Ilmu tentang riwayat hadis disebut dengan ilmu riwayah. Ilmu tentang bagaimana memahami hadis namanya ilmu diroyah. Riwayah dan Ilmu diroyah. riwayat dan diroyah. Oke. Tapi dari dua cabang ilmu ini nanti punya cabang-cabang ilmu yang Punya beragam anak, lagi. cucu, cicit Ada begitu, Ustaz, ya? banyak gitu. Seperti itu. Kalau dari ilmu hadis dulu, Ustaz, secara pengertian lah, supaya kita itu mudah untuk menggambarkan apa itu ilmu hadis begitu, jangan. Ya ilmu hadis itu intinya adalah ilmu untuk linata'arraf bi ahwalil hadis, ya bagaimana kita memahami hadis itu sendiri gitu ya. Tentunya memahami tadi yang harus melewati periwayatan baru kemudian bisa memahami teks hadis untuk diambil pesan-pesannya untuk kita pelajari gitu kan. Jadi hampir sama dalam konteks munculnya ilmu Al-Qur'an tapi ditambahkan munculnya ilmu riwayat tadi. Jadi intinya ya definisinya kembali kepada dua ilmu tadi, ilmu tentang riwayat dan ilmu tentang diroyat. Nah, kalau untuk mendetailkan lagi, ya ilmu riwayat itu apa misalnya? Ini sebagian saja ya, bukan berarti kemudian dibatasi. Dalam ilmu riwayat misalnya ada yang namanya ilmu ar-rijal, ilmu rijal tentang memahami siapa-siapa orang yang meriwayatkan hadis, Oke. gitu ya. Yang bahkan ada kitab yang sangat terkenal Tahdzibul Kamal, itu jumlahnya sampai puluhan jilid karangan siapa saya lupa Tahdzibul Kamal. Kemudian nanti diringkas lagi oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Tahdzibut Tahdzib gitu kan. Itu pun juga berjilid-jilid ringkasannya gitu ya. Kemudian ada ilmu takhrij wa dirasatul asanid. Itu juga ilmu seputar penilaian mengembalikan hadis kepada sumbernya. Kayak misalnya kalau kita membaca suatu tulisan karya para ulama, kemudian ada ditemukan hadis-hadis. Nah, ini nanti dikembalikan hadis ini kira-kira terdapat dalam kitab apa, dalam kitab-kitab hadis yang ada. Bahkan cara menyusun hadis pun jadi ilmu gitu ya. Cara menyusun Hadis jadi ilmu. Namanya ilmu fihrisul hadis. Fihrisul Ilmu hadis. fihrisul. Nanti ada yang namanya ada kitab namanya jami, ada sunan, ada musnad, ada mustadrak, ada mustakhraj, Oke. ada muwatta, musannaf. Itu jadi ilmu tersendiri dalam ilmu hadis gitu. Jadi dalam menyusun ada ilmunya itu kan, dalam meriwayatkan ada ilmunya. Ini baru dalam wilayah kita bicara tentang periwayatan. Ya. Belum lagi kalau bicara tentang bagaimana kemudian memahami hadis. Ini nanti cabangnya banyak lagi. Nawasikhul hadis. Kalau dalam Al-Qur'an ada nawasikhul Qur'an, nawasikhul hadis. Ada asbab. Ya masalah hadis yang mana pertama, mana yang terakhir saling menghapus gitu kan. Kemudian ada ilmu tentang asbab wurudil hadis. Nah, kalau dalam ilmu Al-Qur'an ada asbabun nuzul. Ada asbab wurudil hadis. Kemudian banyak gitu kan, bisa dilihat di buku gitu. Ikhtilaful hadis, kalau hadis kontradiksi, nah bagaimana cara memahaminya. Ada juga mubhamatul hadis. Ya, kadang riwayat-riwayat yang kita terima itu dikatakan qala rajulun, siapa rajul ini gitu kan, kadang nggak tahu gitu. Atau Nabi SAW kadang menjelaskan tentang kisah-kisah terdahulu yang tidak disebutkan siapa namanya kan. Nah, itu digali oleh para ulama, jadilah ilmu mubhamatul hadis. Jadi ada fikul hadis yang nanti lahir Bulughul Maram, kemudian Nailul Autor dan seterusnya. Jadi itu semua ilmu terkait dengan memahami hadis. Dan cabangnya banyak sekali ya di samping yang tadi disebutkan gitu. Itu baru titik poin begitu Ustaz ya. Kita belum terjun begitu ke kotak-kotaknya. Dan masing-masing dari setiap ilmu itu ada punggawa-punggawanya gitu. Betul, yang bisa saja punggawanya itu ahli dalam satu ilmu cabang hadis tapi tidak ahli dalam cabang yang lain gitu. Bisa jadi. Saking istimewanya. Gitu. Imam Bukhari misalnya ahli di dalam ilmu tentang rijalul hadis untuk melakukan ada istilahnya jarh wa ta'dil gitu ya. Menilai rawi itu bisa diterima atau tidak. Tapi belum tentu beliau dalam konteks memahami hadis bisa berdiri sendiri sebagai seorang mujtahid. Maka faktanya beliau dalam masalah memahami hadis untuk diamalkan yang kemudian nanti lahir ilmu fikih tetap taklid kepada seorang ulama. Artinya kenapa beliau fokus dalam ilmu itu? Ya memang ilmu ini walaupun dia cuma cabang, tapi mendalaminya itu tidak hanya 1 tahun 2 tahun gitu ya. Bayangkan Imam Bukhari saja mengumpulkan Sahih Bukhari dalam waktu 16 tahun. Nah kalau kita cuma sekali download aja Pak berapa detik di Play Store gitu. Ya tapi bedanya ya tentunya dia hafal kita enggak kan gitu ya. Nah, itu bedanya gitu. Nah,
Masya Allah Pak. Jadi dengan ngaji itu Pak, kita sebenarnya jadi tahu bahwa selama ini itu kita tidak tahu apa-apa. Ya Pak ya. Baru disebutkan ulumul hadis loh Pak. Sudah ada riwayat, diroyat, sudah ada cucu-cucunya lagi. Saya dengar aja pusing itu tadi Pak. Kita pindah Pak ke ulumul Quran. Betapa kecilnya kita di hadapan ulumul Quran. Silakan Ustaz. Apa itu ulumul Quran? Terus anak cucunya itu apa aja namanya? Silakan Ustaz. Ilmu Al-Quran ya, kalau ilmunya banyak disebut ilmu-ilmu ya, jamaknya menjadi ulumul Quran. Segala ilmu yang membahas tentang Al-Quran, baik dari sisi bagaimana turunnya, kemudian apa namanya nasakh mansukhnya, kemudian muhkam tidak muhkamnya, dan banyaklah. Itu kalau mau diterusin ya sampai 80 gitu kan. Makanya ilmu tentang Al-Quran lah gitu ya. Tapi kalau mau kita klasifikasi menjadi lebih mudah mengingatnya, itu terbagi menjadi 3 besar. Tiga kelompok besar. Pertama bicara tentang bagaimana cara membacanya. Kan Quran itu kan dibaca. Betul. Itu nama induknya namanya ilmu qiraat. Ilmu qiraat, ilmu membaca Quran gitu kan. Nah, tapi di dalamnya itu kan satu satu klan, satu keluarga besar. Di dalamnya ada anak sulung, anak nomor 2, anak nomor 3, anak nomor 4 dan sebagainya. Mana masing-masingnya ntar punya anak lagi, punya cucu, punya mantu dan sebagainya. Ada yang besanan dan sebagainya gitu kan. Nah, ilmu qiraat itu pokoknya intinya yang baca-baca Quran itulah ya. Nah, baik baca Qurannya dalam arti kemudian membaca secara makharijul hurufnya benar, secara tajwidnya benar. Nah, kita nih di sini sekarang nih nyebutnya gampangnya ilmu tajwid, gitu kan? Nah, itu bagian dari ilmu qiraat. Tapi nanti kalau udah tajwid ada lagi bicara tahsin, bagaimana bagus, gitu kan? Nah, nanti kalau di kita nih ya, saya ngomong yang kita kenal dulu aja, karena kalau ngomong yang nggak kenal pada nguap gitu, pada ngantuk. Terus nanti kalau udah tahsin apalagi? Bagaimana cara membacanya biar indah. Biar orang kalau pas ayat neraka pada ketakutan, pas ayat surga pada demen gitu ya. Nah, itu ada ilmu bagaimana melagukan atau melantunkan ayat-ayat yang indah itu disebut dengan tarannum. Ya kan? Tarannum, ilmu tarannum. Atau kalau kita sih awamnya bilang ya itu ilmu nagham gitu kan. Yang ada bayati, nahawan, jiharka, ras dan sebagainya gitu kan. Itu pokoknya bicara qiraat. Nanti ada lagi yang lebih serem lagi, yaitu ternyata jalur periwayatan qiraat itu dari zaman Nabi itu sudah beda-beda. Ya, Nabi pernah mengajarkan kepada Umar bacaannya begini, ayat yang sama, tapi kepada Hisham bacaannya beda lagi untuk ayat yang sama. Nah, itu kita sebut dengan ilmu qiraat yang nantinya kalau di kita menyebutnya dengan qiraah sab'ah, qiraah asyroh dan sebagainya. Itu Pak yang ada waduhe-waduhenya itu loh. Yang ada wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala gitu kan. Nah, itu qiraahnya ada banyak sekali jumlahnya, tapi kemudian yang disepakati yang mutawatir itu ada 7, ada 10 gitu ya. Nah, kita itu belajar tanpa tahu ini namanya apa. Itu riwayat dari Hafs, dari Asim. Imalahnya cuma ada 1, Bismillahi majreha wa mursaha. Yang lain-lainnya nggak ada imalah, nggak ada kecuali itu bawaan orok orang Betawi, Bismillahirrohmanirrohim. Ya, itu Betawi gitu kan Pak ya. Itu bukan ilmu qiraat, itu bukan. Itu ilmu sesat, ilmu bid'ah. Gitu. Nah, itu baru dari satu cabang yang pertama nih. Nanti di dalamnya ada banyak. Nah, cabang yang kedua bicara tentang rasem. Bagaimana teknik penulisan. Karena di masa Rasulullah Al-Quran itu ya ditulis tapi dengan rasam yang pada masa itu masih sangat sederhana. Sangat sederhana. Sehingga kalau kita membaca foto dari kulit yang ditulis di masa sahabat, dipotret, lalu kita baca sekarang, kita nggak bisa bacanya Pak. Karena apa? Karena huruf-huruf hijaiyah di masa itu belum semodern yang sekarang. Bukan cuma nggak ada harokat fathah kasroh dhamma, bukan. Kalau itu sekarang juga kagak ada, gitu. Nggak ada titiknya Pak, gitu loh. Jadi ba, ta, sa itu nggak ada titiknya. Jim, ha, kho nggak ada titiknya. Fa, kof nggak ada titiknya, gitu loh. Wah ini kacau balau ini Pak nih.
Nah itu bagaimana kemudian kok bisa ditulis jadi kayak ada tambahan titiknya, ada harokatnya dan sebagainya. Nah itu bicara nanti bagaimana menulis mushaf. Nah kaitannya nanti dengan kiroat yang berbeda-beda, rasamnya juga ternyata beda-beda. Rasam itu cara menuliskan Al-Quran. Gini Pak, yang gampangnya ya. Kalau kita tahu bahasa Arab, kata solat ya, as-solah ya, itu kan hurufnya apa? Alif, lam, sod, lam, alif, ta. As-solah gitu kan. Lam, alif, ta. Tapi kalau Bapak baca di mushaf, itu bukan lam, alif Pak. Lam, waw. Jadi kalau yang belajar ikro langsung baca itu Pak, as-solauta gitu. As-solauta ya kan. As-solauta. Inna solauta kanat alal mu'minina. Akhirnya tulisannya pakai waw Pak. Tapi kenapa dibaca solata bukan solauta? Kenapa tulisannya waw? Kenapa enggak alif? Nah itu ngomongnya ilmu rasam itu Pak. Yang kita kenal istilahnya rasam Utsmani terkait dengan perbedaan qiraat gitu. Itu panjang ceritanya Pak. Pokoknya susah dah gitu ya. Sehingga nanti mushafnya jadi beda-beda Pak. Mushafnya beda-beda. Jadi di zaman Utsman bin Affan untuk mengantisipasi perbedaan bacaan orang-orang di Kufah ya dengan yang ada di Syria di Damaskus itu di Syam itu kemudian dibuatkan mushaf yang sejak awal memang beda mushafnya. Karena bacaan mereka beda. Ada yang baca fatabayyanu, ada yang baca fatasabbatu gitu kan. In ja'akum fasiqum binaba'in, kalau kita kan fatabayyanu. Nah, kalau qiraat yang lain bacanya bukan fatabayyanu, fatasabbatu. Coba Pak, fatabayyanu sama fatasabbatu. Kan beda banget itu. Ya kan? Tapi bisa dibaca dengan satu mushaf yang sama asalkan titiknya dihilangin, Pak. Fatasabbatu dengan fatabayyanu kalau nggak ada titiknya sama itu bacanya. Giginya sama, kolom-kolomnya sama. Pokoknya puyeng Pak itu ya. Nggak level dah, kita nggak level belajar begitu, kejauhan, ketinggian gitu ya. Gua aja puyeng belajarnya. Mau ngajarin lagi gitu. Nah, jadi yang ada 3 tadi ya. Yang pertama ilmu qiraat, baca. Yang kedua ilmu rasam, penulisan Al-Qur'an ya, mushaf. Nah, baru yang ketiga itu ilmu tafsir. Makanya prodi yang sekarang disebut-sebut itu adalah ilmu Al-Qur'an dan tafsir gitu. Nah, kalau tafsir itu luas dah. Bagaimana memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang terkandung di dalamnya, baik asbabun nuzulnya ataupun makna secara ijmalinya atau makna kata perkatanya dan perubahan makna kata menjadi makna istilah dan sebagainya. Itu semua coraknya banyak. Dari sejak awal sudah banyak ilmu tafsir yang ditulis orang. Husain Az-Zahabi itu menulis sampai 3 jilid tentang At-Tafsir wal Mufassirun. Itu kalau kita baca corak-corak tafsir ada begitu banyak. Ya kalau kita mah tafsirnya tafsir jalan lain aja lah ya, karena tafsir yang mudah dan murah pula harganya gitu kan. Sesederhana itu. Bahkan nggak sampai jalan lain Pak, cuma terjemahannya doang gitu. Terjemahannya pun dengan ya istilahnya mushafnya juga ya wakaf dari Saudi juga sih sebenarnya itu. Jadi jamaah sekalian, ilmu Al-Qur'an adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Qur'an, baik yang ada di dalamnya ataupun yang keluar daripadanya. Yang pembagian besarnya ada ilmu qiraat, ada ilmu rasam atau mushaf, dan juga ada ilmu tafsir itu sendiri. Dijumlahkan ada sekitar 80 oleh As-Suyuti. Kalau di zaman Az-Zarkashi baru 47 ya kan. Awalnya baru sedikit dan di masa Nabi belum ada pembagian-pembagian kayak gitu. Tadi saya bilang setiap waktu selalu terjadi perkembangbiakan gitu ya. Terjadi diaspora kemana dan sebagainya. Dan dari sekian banyak itu enggak semuanya sampai ke negeri kita. Dari sebanyak itu ilmu qiraat sab'ah itu enggak sampai ke negeri kita. Nah, makanya ketika saya pertama kali dengar ada orang baca Wadduha itu Muammar ZA. Dia baca Wadduha. Saya kesel banget, ngapain lu baca Wadduha gitu. Enggak tahu memang ada ilmunya kan. Nah, ketika saya sekarang kuliah S3, saya ketemu dengan gurunya Muammar. Oh, Pak Fatoni gitu kan. Dia ngajar saya. Ternyata Muammar murid antum, dia bilang gitu. Berarti kita selevel dong. Wah, belagu amat. Gitu. Nah, itu dapatnya dari mana beliau? Dari Madinah. Di Madinah di Saudi Arabia juga nggak pernah diajarkan karena Syekh bin Baz itu pun nggak tahu ada qiraat sab'ah. Nggak tahu. Begitu dia dengar orang Afrika pada baca aneh-aneh, dia panggil, "Woi, majukan perang lo," gitu kan. Kenapa? Baca Quran nggak bener gitu kan. Terus dikasih tahu, ini bagian dari
riwayat yang mutawatir sampai kepada Rasulullah, sampai kepada kita, ini ada ilmunya gitu kan. Setelah tahu ada ilmunya terus dia berbalik. Ya udah kalau gitu di Madinah ini kita buka universitas yang khusus mengajarkan Al-Qur'an. Panggil ulama yang tersisa di zaman ini siapa yang paling ngerti dengan ilmu qiraat. Cari seluruh dunia, ketemunya di sono, di Mesir. Di Mesir. Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Orangnya udah tua, udah pensiun. Diundang ke Saudi oleh Syekh bin Bas, nggak mau. Ogah. Oh, belajar sama murid-murid saya aja tuh, saya udah kagak level gitu kan. Udah kejauhan Pak usianya gitu kan. Tapi Syekh bin Bas ngerayu gimana caranya biar Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi bisa ke Madinah ini, dan karena ini nanti untuk menyebarkan ilmu qiraat sampai ke seluruh dunia. Rayu pokoknya akhirnya deal. Ya udah dibangun itu Pak. Nah, dari Indonesia ada 2 orang. Tuh, ada Pak Fatoni, ada Pak Ahsin Sakho. Nah, dua-duanya jadi guru saya sekarang gitu kan. Jadi ilmu ini tidak dikenal dimanapun di dunia. Ya, kecuali sekarang ini Indonesia malah jadi nomor 1 Pak. Di antara negara yang memperkenalkan ilmu qiraat sab'ah itu salah satunya adalah Indonesia. MTQ kita itu ada qiraah sab'ah. Masya Allah. Nah, gitu kan. Jadi ilmu ini sudah hampir redup, hampir padam gitu. Kemudian ini kalau pakai ayat Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi. Kalau nur itu kita maknai sebagai ilmu, maka Allah lah yang kemudian menghidupkan lagi ilmu itu menjadi besar gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak orang belajar qiraah sab'ah gitu. Termasuk juga ilmu muqarranatul fiqih ya kan. Fikih udah ada sekian mazhab itu Pak, belum ada yang tahu sebelumnya. Semua kita tahunya cuma Syafi'i doang di sini. Tapi setelah kemudian kita ketemu dengan banyak ulama dan sebagainya, oh ternyata ada mazhab Hambali, ada Hanafi, ada Maliki dan sebagainya gitu. Sebagian besar orang Indonesia kebanyakan nggak tahu ada itu. Ya, sehingga ketika ada orang Indonesia yang ke Saudi belajar mazhabnya Hambali di sana, pulang seradak seruduk bilang ini haram, ini apa dan sebagainya, kan pada puyeng tuh, ya kan? Kenapa? Karena dia belajar begitu aja dan nggak pakai konteks fikih muqarin. Nah, kita ini belajar Pak, fikih muqarin, fikih perbandingan mazhab, empatnya kita pelajarin. Dengan dalilnya, dengan siapa azwil kalam kepada qailih itu ya. Sehingga begitu kita sampaikan, orang nggak bingung. Nggak apa-apa, lu nggak usah ganti mazhab. Kan Syafi'i kan, tetap di Syafi'i, udah benar. Yang lain, ya mereka juga benar, dalilnya ini. Jadi kan dia tenang. Daripada salah lu yang benar guru gua doang. Nah, itu ilmunya kagak lengkap gitu loh. Ilmunya sepotong-sepotong. Dia nggak bisa melihat cakrawala yang luas karena tadi ilmunya nggak terpetakan dengan baik gitu loh. Jadi yang dia tahu adalah harus satu yang benar, yang lain harus salah semua. Dan yang benar adalah yang guru saya ajarin ke saya. Nah, itu keliru Pak. Keliru banget dan sesat banget kayak gitu jadi ustadz diundang pula. Yang undang itu ya kagak benar itu loh. Ya kan Pak? Harusnya apa? Ya harusnya ilmunya lengkap, pemetaannya jelas gitu. Jadi walaupun kita sudah bermazhab Syafi'i, kita tidak harus ngungsi ke mazhab yang lain. Ngapain ngungsi? Di sini aja banyak kok yang bisa terjawab dengan mazhab Syafi'i. Kenapa harus pindah ke mazhab yang lain? Yang sana lebih sunnah. Emang lu kata Imam Syafi'i nggak kenal sunnah? Justru peletak dasar ilmu mustalah hadis itu Imam Syafi'i, gitu loh. Pakai bilang Imam Syafi'i nggak ngerti sunnah, sama saja menuduh Bang Haji Roma Irama nggak ngerti dangdut. Itu nggak kesel banget kita dibilang begitu. Siapa lagi kalau bukan beliau? Iya siapa lagi? Ya, masa dibilang Inul? Ya bukan lah. Masya Allah. Menarik sekali pemaparan Ustadz itu dari ulumul Quran tadi nyambung ke ilmu fikih. Sampai Roma Irama ya? Sampai Roma Irama juga. Nah. Sudah pusing atau belum Pak? Sabar apa ya? Saya tambahin satu lagi tentang usul fikih ini. Ini masternya usul fikih. Ada Ustadz Isnan begitu Ustadz. Apa itu usul fikih? Tokoh-tokohnya, siapa pencetus pertamanya? Silahkan Ustadz. Sampai imsak juga nih semuanya. Ya kalau 5 menit lah Ustadz. Ilmu usul fikih itu sebenarnya bisa dikatakan ilmu perasan juga dari ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadis, tapi secara spesifik dalam konteks melahirkan fikih gitu ya. Oke. Kalau tadi penjelasan Sasawat dan juga apa yang tadi saya sampaikan tentang ilmu hadis itu kan luas ya. Jadi semacam ada 2 lingkaran besar 2 ilmu ini. Nah, ada sebagian sub dari 2 ilmu ini yang hanya khusus membahas tentang perbuatan manusia. Ada 2 lingkup atau ada 2 spesifikasi atau ada 2 sub dari 2 ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadis ini yang diambil oleh atau yang terkait dengan perbuatan manusia. Nah, 2 ilmu itulah yang kemudian menjadi dasar pokok juga lahirnya ilmu usul fikih gitu ya. Nah, maka Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa min Ilmi Usul, dan ini merupakan salah satu dari 4 kitab utama dalam ilmu usul fikih
Dan Imam Ghazali itu Pak jangan kita kenal cuman karomat-karomatnya aja ya. Nah, ini banyak orang yang aneh-aneh aja gitu. Dia itu termasuk 4 punggawa ilmu usul fikih pada abad ke-6 Hijriah setelah masanya Imam Syafi'i gitu ya. Dibanding di samping gurunya Imam Juwaini, juga di samping ada 2 ulama lain walaupun akidahnya bermasalah, yaitu Imam Abul Husainil Basri Al-Qadhi Abdul Jabbar. Tapi ini hanya salah satu dari 2 madrasah gitu ya. Nah itu ilmu usul fikih. Nah, ada madrasah lain namanya madrasah fuqaha yang datangnya dari mazhab Hanafi. Tetapi bisa dikatakan Imam Ghazali inilah yang sebenarnya orang yang paling awal mensistematisasikan ilmu usul fikih. Maka dalam muqaddimah kitabnya Al-Mustasfa min Ilmu Usul beliau mengatakan tidaklah ilmu usul fikih itu keluar kecuali hanya dalam lingkaran 4 saja, 4 pembahasan. Beliau menyebutnya dengan istilah al-aqtab al-arba'ah. 4 kutub ilmu usul fikih. Ya, artinya di luar itu atau tidak keluar dari 4 itu, dan juga semua ilmu usul fikih masuk di dalam 4 ini. Dan beliau kalau gini mudah memahaminya Pak, kita bisa menggunakan visualisasi yang beliau buat itu ya, semacam pohon. Jadi usul fikih itu layaknya pohon yang subur, di mana pohon yang subur itu nanti akan membuahkan buah tentunya, dan kemudian buahnya akan dipanen. Dan cara memanennya kan juga ada metode gitu ya. Nah pohonnya itu disebut dalil ya, pohonnya disebut dalil atau dalil syar'i. Kemudian buahnya disebut hukum syar'i. Kemudian orang yang memetiknya disebut mujtahid. Dan cara memetik buahnya namanya istinbat. Nah, atau dalam istilah Imam Ghazali, pohonnya disebut musmir, kemudian buahnya disebut samroh, orangnya disebut mustathmir, dan cara memetiknya disebut turukul istithmar. Hafal nggak Pak? Siapa yang bisa hafal? Nah, jadi masalah dalil, hukum, mujtahid, cara menyimpulkan hukum. Nanti 4 ini ada lagi cabang-cabangnya gitu ya. Masih ada lagi cabang-cabangnya. Nah, kita belajar usul fikih itu Pak di LIPI ya, pakai kitab Raudhatun Nazir, nggak lebih dari setebel inilah. Oke, betul. Tapi belajarnya 4 tahun Pak. Dan ini nggak selesai, nggak selesai Pak, karena banyak babnya juga yang kemudian bab pertamanya nggak dipelajari ya. Nah ini usul fikih kita setipis ini kemudian dipelajari dalam 4 tahun, tetapi per paragrafnya itu bisa melahirkan banyak kaidah-kaidah. Makanya saya pernah mendengar ada seorang, kalau nggak salah ya, termasuk gurunya Ustadz Sarwan juga saya, yaitu Ustadz Agil Munawar, beliau mengatakan begini, dia terkejut Pak ketika ada orang Indonesia yang bisa menerjemahkan kitab Imam Syafi'i Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah itu diterjemahkan sejilid ini Pak gitu ya. Beliau tuh herannya begini, emang ada ya bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia gitu ya kitab tersebut. Karena setiap paragraf dari apa yang disusun oleh Imam Syafi'i itu nanti bisa menjadi, kalau istilahnya Said Agil Munawar itu, bisa menjadi judul disertasi tersendiri. Satu tema itu Pak bisa jadi disertasi dari satu paragrafnya karya Imam Asy-Syafi'i. Satu contoh misalnya Pak, membahas huruf ba dalam Al-Qur'an. Itu pembahasan usul fikih. Ya, huruf ba dalam Al-Qur'an itu kan banyak maknanya gitu ya. Bisa maknanya misalnya mengusap kepala ketika kita berwudu ya, wamsahu biru'usikum. Ketika Allah menyebutkan faghsilu wujuhakum, Allah tidak menggunakan huruf ba di situ. Maka kemudian semua ulama sepakat yang namanya membasuh wajah kan harus semuanya gitu ya. Tapi ketika mengusap kepala Allah menggunakan kata ba, di sini lahir perdebatan para ulama. Ya, mazhab Maliki mengatakan li taukid untuk penegasan, maka semuanya harus diusap. Mazhab Syafi'i mengatakan li tab'id, sebagian, maka rukunnya hanya sebagian saja. Ini huruf ba aja sudah dikaji seperti itu, Pak. Belum huruf ba dalam ayat yang lain. Makanya beliau mengatakan kalau ada orang menulis hanya huruf ba saja dalam Al-Qur'an jadi disertasi doktoral S3 itu. Doktor ba namanya. Nah, itu usul fikih gitu ya. Nah, jadi ya 4 itulah ilmu usul fikih itu pembahasannya. Kalau peletak pertamanya ulama sepakat Imam Syafi'i. Sebenarnya sih masih ada khilaf ya. Tapi khusus dari kalangan 4 mazhab rata-rata sepakat, kata Imam Al-Amidi, semuanya ijma yang meletakkan pertama kali atau yang menyusun ilmu usul fikih pertama kali adalah Imam Asy-Syafi'i. Tapi ya kadang adalah yang namanya fanatisme mazhab gitu ya. Okay. Kayak misalnya mazhab Hanafi itu mengatakan yang pertama menciptakan Imam Abu Yusuf gitu ya. Malah nanti dari kalangan Syiah itu mengatakan yang pertama menciptakan Muhammad Al-Baqir gitu, atau Ja'far As-Shadiq. Tapi sih rata-rata yang belajar usul fikih secara pakem itu semuanya mengatakan Imam Syafi'i sebagai peletak utama. Termasuk ilmu mustalahul hadis yang tadi sempat disinggung. Karena ilmu usul fikih juga sangat erat kaitannya dengan ilmu hadis gitu. Nah, seperti itu.
Masya Allah Pak. Sudah agak tercerahkan ya Pak ya? Atau semakin dalam nih kebingungannya nih? Belenek. Baik Pak, kita tinggal 2 poin lagi Pak. Saya ingin ke Ustadz Isnan lagi nih. Kan gini nih, kita kan hari ini temanya memetakan ilmu-ilmu keislamannya. Banyak sekali ternyata petanya itu banyak. Apalagi karya-karyanya itu juga banyak. Nah pertanyaan saya ke Ustadz Isnan, kalau dari sekian banyak ilmu itu, dari sekian puluh juta karya-karya itu, mana dulu yang harus kita mulai Ustadz? Mana dulu kalau kita ingin belajar itu mana dulu ini begitu. Skala prioritasnya Ustadz. Skala prioritasnya. Kitab yang namanya menyelamatkan, Safinatun Najah. Ya Safinatun Najah kan perahu menyelamatkan gitu ya. Jadi kalau dari prioritas sih sebenarnya gini, kalau ditanya kitab ya tentunya setiap tradisi, wilayah, daerah punya apa namanya tuh spesifikasi masing-masing gitu ya. Misalnya belajar fikih di Indonesia ya spesifiknya berbeda nanti dengan Mesir misalnya. Di Indonesia yang belajar kitab ilmu akidah misalnya ada Aqidatul Awam. Ya, di Mesir nanti beda lagi, bisa jadi dia misalnya Aqidah Sanusia. Di Saudi ya kitab-kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab gitu kan. Ini tergantung di mana wilayah itu yang kemudian dominan mempelajari itu. Tapi kalau dalam kita mengklasifikasikan terkait dengan ilmunya sendiri, ini bukan karyanya ya. Bagaimana kemudian apa yang diprioritaskan bagi seorang muslim ketika mempelajari kesekian ilmu itu? Ya sebenarnya kalau ditanya apakah seorang muslim bisa menguasai semuanya, kayaknya hari ini hampir mustahil lah gitu ya. Mustahil gitu. Tapi kan tidak semuanya juga ditinggalkan gitu kan. Nah, maka paling tidak kalau konsepnya Imam Ghazali dan Imam Nawawi dalam Muqaddimah Majmu', mereka membedakannya menjadi 2 ya. Atau bukan 2, maksud saya berdasarkan 2 konsep ilmu yang tadi kita sebut. Ada ilmu pokok, ada ilmu alat ya. Kalau dari ilmu pokok dibagi menjadi 2. Ada ilmul hal, ada ilmu ahayin. Apa itu ilmu hal, ilmu ahayin, bukan ahayi ya, ahayin. Ilmu hal, ahayin. Nah, ilmu hal itu hukumnya fardu ain pada setiap muslim wajib belajar. Sedangkan ilmu ahayin hukumnya antara 2, bisa fardu kifayah, bisa sunnah muakkadah. Dan tidak ada ilmu hukumnya mubah kalau syar'i gitu ya. Semua ilmu dipelajari pasti berpahala gitu ya. Enggak, sebelum itu Ustaz. Ilmu hal itu apa? Ilmu ahayin itu apa? Saya berawal dari hukum untuk kita bisa memahami gitu ya. Nah, ilmu hal itu apa yang hukumnya fardu ain? Ya, definisinya seperti kata Imam Az-Zarnuji juga dalam kitab Ta'limut Ta'lim, setiap ilmu yang itu menjadi syarat untuk sahnya perbuatan kita. Gitu. Misalnya begini, kalau kita diwajibkan oleh Allah untuk puasa nih bulan Ramadan Pak ya. Kira-kira kalau kita nggak paham ilmu tentang puasa dan ketika puasa kita salah, berdosa nggak? Orang yang jatuh kepada kesalahan dalam berpuasa berdosa nggak Pak? Kalau tidak tahu ilmunya, berdosa. Kalau dalam perspektif atau dalam konteks dia salahnya jatuh kepada kesalahannya tidak berdosa. Tapi kalau dalam konteks dia kenapa tidak belajar sebelum beribadah, sebelum mengamalkan itu, di situ berdosa. Maka disinilah masuk sabda Nabi SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi ilmu hal itu adalah setiap ilmu yang wajib dikuasai seorang muslim sebelum dia melakukan sesuatu yang wajib atas dirinya. Kita berangkat haji dari Indonesia sejak sudah belajar ilmu manasik haji. Nah, pertanyaannya begini Pak, kita belajar manasik haji saat berada di tanah haram atau saat di Indonesia? Ya Indonesia gitu kan. Di sana kapan kita sempat belajar manasik haji gitu. Udah mulai praktek gitu kan. Karena kita pas naik pesawat kan sudah ihram dan seterusnya kan. Nah, ilmu mempelajari atau ilmu-ilmu yang dipelajari sebelum mengamalkan sesuatu ini hukumnya fardu ain dan disitulah disebut ilmu hal. Hal itu kan artinya kondisi kekinian gitu ya. Atau barangkali dengan istilah mudahnya itu ilmu yang penting dan mendesak begitu. Iya, ya karena ingin dilakukan gitu ya. Tapi kalau misalnya atau begitu juga ilmu tentang nikah. Ya kalau kita dulu kan Pak tradisi orang tua kita dulu dipingit gitu ya untuk diajarkan di training dulu sebelum nikah itu masalah hak kewajiban keluarga gitu kan. Nah, itu termasuk ilmu yang hukumnya wajib dipelajari bagi seseorang yang mau menikah. Masalahnya sekarang nggak tahu apa-apa nikah kemudian menzolimi pasangannya kan gitu. Nah jatuh dia kepada kesalahan gara-gara tidak ada ilmu, berdosa dia kalau tidak ada ilmunya ini ya. Tapi mempelajarinya itu hukumnya adalah fardu ain. Nah itu ilmu hal namanya. Tapi kalau misalnya nikahnya targetnya masih jauh gitu ya. Misalnya Ustaz Wildan nikahnya rencananya kepala 4 misalnya. Enggak lah ya. Misalnya ada orang yang mungkin targetnya masih 10 tahun lagi nikah gitu kan. Boleh nggak nikah? Boleh nikah. Boleh nggak belajar fikih nikah hari ini? Boleh kan, untuk namanya wawasan tuh dia kan, tapi hukumnya belum fardu ain, hukumnya masih antara 2. Kalau dia memang orang yang disiapkan untuk ditanya,
maka dia hukumnya fardu kifayah nanti. Kalau masyarakat tidak bisa bertanya kecuali kepada orang tertentu, mempelajarinya menjadi hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sudah ada yang memahaminya dan mempelajarinya, kemudian ada yang belajar lagi, hukumnya sunnah muakkadah. Nah, itu jadi ini namanya ilmu ahayin, ilmu ahayin. Makanya kedua ilmu ini atau khususnya ilmu hal yang tadi hukumnya fardu ain bisa kita ambil dari pernyataan seorang ulama besar Imam Ibnu Abdin. Beliau mengatakan kullu man ishtaghala bi syai'in yufradu alaihi ilmuhu wa hukmuhu liyamtani'a 'anil harami fihi. Setiap orang yang mau melakukan sesuatu dan kemudian sesuatu itu tentunya akan berpengaruh atas sah atau dosa pahalanya gitu kan, maka dia wajib sebelum melakukan hal tersebut mengetahui ilmu dan hukumnya agar nanti tidak jatuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti perkataan Umar bin Khattab, la yabi'u fi suqina illa man tafaqaha fid din. Tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali yang sudah belajar hukum halal haram jual belinya biar nggak jatuh kepada yang haram. Nah, itu hukumnya adalah fardu ain ilmu hal. Tapi kalau untuk ilmu alat dan ilmu hal ini 3 tadi ya, akidah, fikih, akhlak gitu ya. Tapi kalau untuk ilmu alat maka tergantung kepada posisinya. Apakah dia seseorang yang akan diproyeksikan menjadi mufti atau dia sebenarnya sih ya sebagaimana umumnya umat Islam. Kalau dia sebagai orang yang nanti kedepannya menjadi tempat bertanya, maka wajib dia belajar ilmu-ilmu alat ini karena nggak mungkin dia kemudian memfatwakan terkait urusan agama kalau nggak punya alatnya. Seperti orang kalau ingin membuat meja kan nggak mungkin kalau nggak punya alat dan cara membuatnya gitu kan. Nah, ini hukumnya fardu ain. Tapi bagi orang awam secara umum yang dia sudah disibukkan dengan yang lain, ya kemudian dia kewajibannya hanya taklid istilahnya gitu kepada ahlinya, maka dalam hal ini mempelajarinya tidak sampai wajib, hanya saja kalau dia ingin belajar tentunya punya nilai plus gitu. Makanya setiap orang tidak diwajibkan sebenarnya belajar ilmu ushul fikih. Seperti tadi saya cerita, ya walaupun kita belajar ilmu syariah, tapi kan ilmu qiraat juga nggak pernah belajar gitu ya. Nah, ini hukumnya hanya wajib kepada orang-orang tertentu yang memang dia harus menjaga ilmu tersebut gitu. Menarik sekali tentang bagaimana kaidah, Pak, menentukan skala prioritas mana ilmu yang harus kita pelajari dulu tuh pembahasan Ustadz Isnan barusan. Paling akhir ini Ustadz Sarwat, Ustadz, pemetaan ilmu keislaman yang banyak ini Ustadz, yang sudah kita ketahui tadi banyak sekali macamnya itu, ya kalau sebagai posisi kita sekarang itu mau diapakan begitu Ustadz? Sebagai mau dibawa kemana hubungan kita ini Ustadz? Yang pertama, kita punya kewajiban untuk menjaga dan memeliharanya. Baik dia berupa manuskrip atau sudah ditahqiq menjadi kitab, itu harus kita jaga, kita pelihara. Ini secara fardu kifayah ya. Yang kedua, ya ilmu itu nggak akan ada gunanya kalau nggak dimanfaatkan, nggak digunakan. Al ilmu bila amalin ka syajarin bila samarin. Jadi harus ada sekelompok dari umat Islam ini, generasi berikutnya yang bisa menguasai ilmu-ilmu itu biar dia tidak hilang, sehingga kan digambarkan sama Nabi itu ya, akan datang satu masa di akhir di mana ada 2 orang ribut urusan waris, tapi nggak ada satupun yang bisa menyelesaikannya karena udah nggak ada satupun yang menguasai ilmu waris. Nah, ilmu waris itu termasuk ilmu yang sudah langka, hampir punah gitu kan. Nah, bukan cuma ilmu waris, ada banyak lagi. Nah, itu harus ada dari umat Islam yang melakukannya walaupun itu jatuhnya fardu kifayah. Nah, kemudian mereka yang sudah pada mempelajari kembali ilmu-ilmu keislaman yang bertumpuk-tumpuk ini kan begini Pak. Jadi yang mana ditulis itu sudah diterbitkan jadi kitab itu baru sedikit. Sebagian besarnya masih berupa manuskrip. Manuskrip itu maksudnya begini Pak. Dulu di zaman itu ditulisnya tuh pakai tangan, dicoret-coret, belum dicetak, belum bagus, tapi masih disimpan di museum. Yang banyak itu di Sulaimaniyah di Turki ya. Banyak juga di Mesir di Azhar, tapi yang kita kaget Pak, ada 7 juta manuskrip berbahasa Arab adanya di Perancis. Adanya di Perancis. Yang kedua di Leiden di Belanda, terus di Inggris sama di Italia gitu ya. Karena dulu mereka ngejajah negeri Islam beratus-ratus tahun kan. Nah, itu mereka kalau ada naskah-naskah kuno dan sebagainya itu Pak diselamatkan, diboyong ke negeri mereka. Jadi lucunya sekarang ini para pembelajar kita ya yang pada kuliah S2, S3 kalau mau bikin tahqiq ilmiah terhadap satu kitab, itu keliling dunia itu Pak, ke Perancis, ke Belanda, kemana gitu. Mau nulis satu kitab ya, mentahqiq satu kitab, nyarinya ke Belanda gitu. Nah, itu karena adanya di sana gitu kan. Jadi nanti mereka yang belajar ini semua
setelah itu juga harusnya membuat karya juga. Karya yang sangat dibutuhkan oleh kaumnya, bangsanya yang lemah sekali pemahamannya. Oke. Nah, jadi karyanya ini ya nggak harus bahasa Arab sih, karena eranya sudah era tashil, bagaimana memberikan kemudahan. Nah, jadi kayak ilmu fikih itu Pak. Ilmu fikih itu kalau kita baca ini ya, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, wah itu puyeng Pak. Karena apa? Karena Imam Nawawi dia nggak pakai bab, nggak pakai pasal, nggak pakai apa, tulis saja semua gitu, dan ribet banget untuk bisa membacanya dengan cara sistematis gitu kan. Nah itu pun juga masih baru dari kebanyakannya dari mazhab beliau yang bermazhab Syafi'i gitu kan. Nah di masa modern dikerjakan rame-rame di Kuwait, dibuatlah sebuah ensiklopedi namanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, 45 jilid, 17.000 halaman. Nah 17.000 halaman dengan sistematika yang modern dan bahasa Arab yang modern juga. Yang sekarang kita ini itu sangat dibantu dengan adanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu. Ketimbang kita baca kitab yang beneran asli tulis oleh tangannya Imam Nawawi langsung. Wah itu kita puyangnya nauzubillah itu Pak. Karena nggak paham, ya kan? Kalau sampai ada yang bisa nulis itu, wah berarti dia Dr. Ahmad Tahrawi. Berarti dia MA, Ustadz Ajib MA. Gitu, hebat kan? Nah, tapi buat kalangan orang awam banget nggak bisa Pak. Tadi disebutkan Bapak tadi paham nggak maksudnya Ustadz Ihsan bilang Said Agil Munawar mengatakan kalau ada yang bisa menerjemahkan wah berarti Arisalah, wah berarti hebat banget gitu. Maksudnya apa? Nggak mungkin bisa diterjemahin gitu loh. Terlalu sulit pembahasannya. Kayak gini Pak, bukan terlalu sulit sih. Jadi gini, ada buku tentang kedokteran, ya bagian patologi ditulis oleh orang Jerman berbahasa Jerman, ya kan? Kita nggak pernah kuliah fakultas kedokteran, kita orang awam. Walaupun itu bahasa Jerman diterjemahin ke bahasa Indonesia, tapi antum bisa jadi ahli patologi nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak punya basic ilmunya, gitu loh. Kejauhan. Nah, biar kita bisa menguasai ilmu patologi, yang nulis dokter-dokter yang sudah ahli dalam bidang patologi orang Indonesia, terus dia bikin buku ilmu patologi buat beginner, for beginner, ya kan, untuk orang yang idiot, nah gitu, patologi for idiot gitu loh, buat orang idiot. Nah kita nih dianggap idiot kan gitu, patologi apa sih kan gitu kan? Dia jelasin dengan berbagai macam ilustrasi dan sebagainya. Buku fikih baru Ustaz. Fikih untuk orang idiot nanti. Iya, fikih buat orang idiot, bikinnya pakai komik gitu kan. Pakai komik, bergambar, berwarna. Oh gitu, karena saking idiotnya kita dengan ilmu itu gitu kan. Gitu loh. Iya. Nah, ini untuk tashil, untuk lebih memudahkan orang jadi memahami. Nah, orang Indonesia, para ulama Indonesia itu kenapa kok jago-jago kalau ceramah bisa 2 jam ngelawak dan sebagainya? Bukan berarti dia itu pelawak, enggak, dia ngerti. Cuma bagaimana menyampaikan ilmu yang jelimet itu bisa secara mudah diterima oleh masyarakat yang awam, itu seninya ribet itu. Makanya dibikin jadi dengan guyonan, dengan ilustrasi, dengan penggambaran, dengan apa dan sebagainya, biar orang oh gitu maksudnya. Nah, itu. Padahal tuh di kitab asli Pak cuma 1 paragraf itu. Nah, dia cerangin dengan 2 jam panjang lebar, Membumikan ilmu itu gitu loh. Nah itu yang susah, itu susah. Jadi Pak kalau cuma tahu dan mengerti, iya. Tapi bagaimana agar orang lain jadi mengerti gara-gara dia jelasin? Itu yang susahnya, gitu. Itu susahnya. Nah jadi itu tugas berikutnya nanti adalah begitu ya. Nah agar kita umat Islam yang awam ini kemudian sedikit-sedikit terangkat kemampuan keilmuannya itu. Ya, bukan cuma diisi lawakan doang, tapi lawakannya ada isinya gitu. Jadi ibarat kata lontong itu Pak bukan cuma beras doang, tapi ada dagingnya gitu loh. Ada cabenya, ada comroknya, ada apa? Baru tuh rasa. Kalau cuma beras doang kita masih udah sampai habis. Mana dia yang gue tunggu-tunggu? Gak ada. Lontong, wah ini ngomongin fikih jadi lontong nih Pak. Udah malam ya. Saya lempar biar adil begitu ya Pak, biar ada 2 arah. Saya 1 pertanyaan saja dari jamaah, silakan. Baik Pak, silakan 1 saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar luas sekali. Jadi inti asas ilmu itu kan akidah, fikih dan akhlak. Tapi sekarang banyak berkembang dengan pesantren-pesantren Al-Qur'an gitu Ustaz. Membumikan Al-Qur'an itu bagaimana dengan kondisi sekarang itu? Pertama dia harus hafal Al-Qur'an atau hadis. Nah, sedangkan yang lainnya di nomor 2 kan. Itu gimana? Sarwat silakan Ustaz. Sebenarnya begini Pak, kalau di Mesir ya, memang anak-anak kecil tuh dari awal sudah dijejelin Al-Quran. Dijejelin tuh maksudnya ya dijejelin aja, dia nggak paham nggak apa, daripada dia nyanyi gagak karu-karuan, dijejelin Al-Quran. Jadi umur 7 tahun, 10 tahun itu udah jadi hafal Qurannya, udah jadi gitu loh. Cuma ada cumanya Pak, gitu. Bedanya dengan di Indonesia dijejelin, habis dijejelin nggak diterusin. Gitu, udah hafal doang, udah selesai gitu loh. Karena pesantrennya kan udah lulus nih, terus sekolahnya SMP, SMA, kampusnya umum. Jadi modalnya cuma hafal doang, gitu kan? Ibarat orang Pak bikin rumah, itu udah gali pondasi sih udah digali. Cuman habis digali nggak dicor, digali aja udah begitu, gitu kan? Kagak ada urusan apa-apa. Ada orang lewat kejeblos di situ kan? Nah, jadi benar mau diawali dengan hafal Al-Quran tuh benar. Kalau di Mesir, di negeri-negeri yang ulamanya udah berhamburan, berceceran di mana-mana gitu Pak. Dari kecil jejelin dulu itu. Tapi selain dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia hafal matan Pak, itu dia hafal. Gitu. Apa? Matan Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim da'imil ihsani falhamdulillahil baqil dan seterusnya. Itu hafal. Matan Jurumiyah, dia hafal. Matan Alfiyah, dia hafal gitu loh. Jadi menghafal itu bukan cuma Quran, menghafal tuh hadis dan kitab-kitab matan itu semua dia hafal. Di kita karena gurunya kagak paham gitu, ya kan, apalagi dibilang bid'ah gitu, jadinya cuma hafal Quran doang gitu. Ya nggak salah sih, nggak salah. Cuman nggak selesai, baru itu doang. Mestinya kalau emang dari awal udah dijejelin Quran, itu sambil ngejejelin Quran, sambil juga jejelin hadis, jejelin tadi matan atau nazam berbagai macam gitu kan. Kita kan dari kecil kalau orang Betawi Pak ngaji itu udah dijejelin tuh. Oh, dijejelin hadis, dijejelin rawi, dijejelin apa semua dijejelin gitu kan. Dijejelin aja gitu dan tanpa terasa hafal dengan sendirinya. Dan itu kepake Pak begitu kita udah sanawiyah, udah aliyah, udah kampus, udah di kuliah. Loh, itu yang dipelajarin. Aku udah hafal dari kecil itu. Gitu loh Pak. Ya kan, sirah nabawiyah. Gancil, orang Barzanji gue udah hafal dari kecil. Iya kan? Mau yang mana? Pasal yang berapa? Udah hafal, ya kan? Gitu. Cerita tentang Nabi Isra Mi'raj, udah hafal pasalnya. Pasalnya udah kita hafal, kita baca. Ya kan? Terus Nabi misalnya hijrah ke Madinah, Nabi apa dan sebagainya, udah kita baca dari kecil. Jadi kalau sekarang suruh cerita kisah Nabi dan sebagainya, udah hafal. Istri-istri Rasulullah itu yang dinikahi oleh Nabi itu siapa aja? Udah hafal. Siapa aja nama Nabi dan Rasul 25 urut. Udah hafal dari kecil. Adamun Idrisunu huduma Soleh wa Ibrahimu kullu mutaba Lutun wa Ismailu Ishaku kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh taza Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanu taba. Terus tuh Pak sampai Isa wa Toha Khotimun ya udah hafal. Jejelin gitu, jangan cuman Quran doang jejelinnya gitu loh. Ya Quran udah bagus, tapi yang lain jejelin juga dan itu nanti ada terusannya. Mau jadi ulama ya begitu itu. Jadi saya tidak bilang salah. Cuman saya bilang kalau cuman Quran terus berhenti itu yang jadi masalah gitu loh. Berapa banyak orang hafiz tapi nggak ngerti yang dia baca tuh apa. Gitu kan? Berarti kan harus kesononya tuh nanti tafsir apa segala macam. Nah, tapi gini Pak, tidak wajib menghafal Quran sebenarnya, ya kan? Syurutul mujtahid, ada nggak yang mewajibkan baca orang tuh hafal Quran? Nggak ada. Walaupun para mujtahid rata-rata hafal, tapi nggak menjadi syarat gitu loh. Artinya begini, udah bagus, nggak salah. Cuman pertanyaannya adalah ini masih belum lengkap, masih banyak ilmu-ilmu yang lain gitu loh. Jadi kalau pesantren bilang tahfizul Quran, saya bilang bukan tahfizul Quran aja harusnya, tahfizul hadis, tahfizul ulum al-islamiyah, semuanya hafalin. Gitu. Harus dihafal. Makanya saya kaget waktu kita kemarin ke Cianjur ya, ketemu dengan Syekh Hasan Hito di Jami'ah Al-Imam Syafi'i ya, Institut Universitas Imam Syafi'i. Di sana kitab itu bukan dibaca Pak, dihafal.
Kitab-kitab matan tuh dihafal. Saya bilang, emang bisa dihafal? Ternyata bisa gitu. Dan dihafal kitab-kitab itu. Ya kan? Kalau kita di pesantren tradisional tuh dibaca turutan, utawi iki iku gitu kan, masih begitu-begitu kan. Nah, kalau dia karena udah bahasa Arab, syarat masuk udah bisa ngomong Arab. Kan gitu kan? Syarat masuk udah bisa ngomong Arab. Berarti kan dari pesantrennya udah selesai gitu kan. Nah, dia tinggal ayo kita baca kitabnya. Semua itu pelajaran pakai kitab. Yang tadi kita sebutin semua itu dibaca. Gitu. Usul fikihnya apa, terus tadi tasawufnya apa, oh semua itu pakai kitab semua. Jadi di dalam pesantren itu khusus untuk S1, S2, S3 gitu. Jadi kalau yang sudah lulus dari situ kalau meneruskan ke S2 yang lain itu rugi, turun gitu. Jadi nerusinnya S2 di situ juga atau S3 di situ juga. Kalau mau masuk S2 dari S1 yang lain itu nggak bisa karena dia nggak nguasain ilmu-ilmu yang sudah seharusnya dikuasai dulu sebelumnya. Jadi tinggi sekali kualitasnya itu sebenarnya, harusnya begitu. Nah, cuman kita kan ya nggak bisa semuanya ya apa adanya. Nah, lalu euforianya Quran, karena paling gampang Pak, tahfizul Quran, apalin, gue dengerin, kan gitu doang, nggak ada ilmunya apa-apa, ya ilmu asbabun nuzul juga nggak tahu, ilmu bahkan tahfizul Quran itu juga guru yang tempat nyetor, itu juga dia nggak tahu qiraah sab'ah, nggak tahu gitu, nggak tahu, ya cuman ngapalin doang, apa susahnya cuman diapalin, setar gitu doang kan, nah itu bukan salah, itu bagus, cuman itu baru mukaddimahnya doang. Ibarat kita nonton di bioskop itu baru ekstranya doang Pak, baru ekstra, filmnya belum mulai gitu. Begitu filmnya mulai, yuk pulang yuk gitu ya, belum main filmnya, baru ekstra doang, itu baru iklan gitu kan. Emang iklannya kan banyak tuh Pak gitu. Iklan selesai pulang yuk gitu ya, enggak lah, itu baru mulai gitu. Masya Allah, sudah mencerahkan ya Pak ya. Nah, akhirnya Pak, waktu juga yang memisahkan kita Pak. Tapi saya sebelum menutup saya ingin berikan statement terakhir itu bahwa malam hari ini kita sadar betul bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Quran itu indah sekali Pak. Kalau air laut itu jadi tinta, ranting-ranting pohon itu jadi pena untuk menuliskan kalimat Allah, tidak akan pernah cukup walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun kita datangkan sekali lagi itu tidak akan pernah cukup untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Wildan Jauhari mewakili Ustadz Sarwa dan Ustadz Isnan Ansori mohon undur diri dari jamaah dan pemirsa Syar Channel TV di manapun Anda berada. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.